oke gas, tambah 2 torang gas. Ya, baiklah pemirsa, kembali lagi di Selamat Pagi Bengkulu edisi hari ini Senin 18 Maret 2024 dengan tema kita Refleksi 305 Tahun HUT Kota Bengkulu. Dan tentunya sudah hadir narasumber spesial kita di pagi hari ini. Kita sapa terlebih dahulu ada anggota DPRD Kota Bengkulu Kusmito Gunawan SHMH. Selamat pagi Bang Mito. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah, dan semangat luar biasa ya pagi hari ini. Dan selanjutnya juga ada Ketua KNPI Kota Bengkulu Supratman Esos MSI. Selamat pagi Bang Supratman. Selamat pagi Mbak Indah. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Sehat alhamdulillah, dan semangat juga puasa hari ini ya. Ya masih puasa. Luar biasa. Dan dengan tema kita refleksi 305 tahun hari ulang tahun Kota Bengkulu. Kita tahu tepat beralih ke Bang Supratman. Bang Supratman, sejauh pengamatan Abang ini gimana Kota Bengkulu? Ya, selamat pagi Bang Mito. Siap, main sudah. Pemirsa RBTV dimanapun berada. Jadi kemarin kita memperingati 305 tahun HUT Kota Bengkulu. Itu kemarin sempat juga saya diskusi dengan kawan-kawan di KNPI. Artinya Kota Bengkulu ini sudah lebih dari 3 abad dong ya. Iya. Sudah 305 tahun, itu memang usia yang nggak muda. Dan kami melihat dan kami pun mengakui bahwa perubahan di Kota Bengkulu ini setiap periode kepemimpinan itu selalu ada. Kota Bengkulu terus berubah, terus berbenah, dan kita akui memang Kota Bengkulu itu semakin baik dari periode kepemimpinan sebelumnya ke periode yang estafet kepemimpinan berikutnya. Nah, meskipun kami menilai Kota Bengkulu ini sudah semakin baik, tapi memang masih banyak PR kalau istilah kami itu kan. Dengan kawan-kawan itu masih banyak pekerjaan rumah yang ke depan harus dilakukan untuk memperbaiki Kota Bengkulu supaya lebih baik lagi Bang Minto. Nah, kami sebenarnya banyak yang kami sorot Bang, kita di Kota Bengkulu ini, mulai dari sekarang ini yang betul-betul jadi masalah itu Bang. Kawan-kawan ini menyatakan soal sampah Bang. Sampah, betul ya. Sampah itu di Kota Bengkulu ini pada momen HUT yang ke-305 ini sampah itu semakin berserak Bang. Ya, betul. Kita sempat diskusi kawan-kawan menanyakan sih, kenapa sih kontainer-kontainer itu kemarin ditarik? Ya. Kenapa nggak dikembalikan lagi ya? Ya. Karena sekarang kan dampaknya itu sampah itu nggak terkendali Bang. Hampir di setiap pojok, mungkin di 67 kelurahan ini 50% sampahnya berserak sekarang Bang. Ya. Mungkin ini jadi PR Bang. Ya. Dan banyak hal yang mungkin masih perlu jadi PR dan catatan untuk perbaikan Kota Bengkulu ke depan. Oke, jadi ada beberapa PR ya, PR penting, catatan penting untuk kemajuan suatu daerah khususnya di Kota Bengkulu. Ya. Dan pertama tadi adalah terkait mengenai sampah. Kira-kira apa lagi nih Bang, di bidang apa lagi? Ini Bang Mito, ada yang WA tadi sih, lihat banner kita mau dialog kan, Gitu ya. nitip katanya soal jalan Bang. Mau jalannya. Nanti tolong sampaikan soal jalan kata mereka kan. Karena dulu Kota Bengkulu ini ada program 1000 jalan mulus Bang. Tapi ternyata kayak di perumahan Laksita 3 yang di arah Bentiring itu, jalan mereka masih koral Bang. Oh gitu ya. Ya. Mereka mengusulkan kalau bisa jalan mereka dibangun kan. Betul. Kemudian ada juga jalan di Kelurahan Sukamerindu di RT 8 tuh Bang. RT 8 itu Bang disiring di bawah balai kota dulu Bang. Iya. Nah, itu ada gang masuk ke dalam, di dalam itu ada masjid. Nah, jalannya masih koral juga Bang. Masih koral juga ya. Nah, mereka itu sampai WA pribadi Japri kan. Tolong nanti disampaikan katanya. Kalau nanti saya sampaikan sama Bang Mito. Langsung disampaikan sekarang ya. Dan itu ada beberapa keluhan dari masyarakat terkait mengenai jalan dan sampah gitu ya. Menjadi catatan penting juga supaya nantinya Kota Bengkulu ini semakin berbenah lebih baik lagi dari seluruh sektor ataupun bidang di Kota Bengkulu. Nah, untuk kemajuan suatu daerah ini kan tentu pasti ada beberapa indikator Bang. Apakah Bengkulu ini sudah berapa persen sih kira-kira memenuhi indikator-indikator kemajuan suatu daerah? Kalau saya menilai Kota Bengkulu ini sudah jauh lebih maju. Kota Bengkulu sebagai
wajah Provinsi Bengkulu, sudah tepat Kota Bengkulu ini menjadi barometer kabupaten yang ada di Provinsi Bengkulu. Karena kita akuilah, Bengkulu ini sekarang sudah ada tol, walaupun baru sebatas Kota Bengkulu Tabah Penanjung. Tapi itu menandakan suatu kemajuan, Bang Mito. Betul, ya. Kemudian kita kan belum lama ini juga di terakhir era kepemimpinan Bang Helmi Hasan dan Dedi Wahyudi, kita kan perkantoran pindah ke Bumi Merah Putih. Itu juga menurut saya indikator kemajuan suatu daerah, Bang. Ya, ya. Karena dengan kita mampu mendirikan kawasan perkantoran yang baru, lebih bagus, itu artinya Kota Bengkulu terus berkembang maju. Dan banyak indikator lainnya dari sisi SDM juga kalau kami lihat itu kualitas pendidikan anak-anak di Provinsi Bengkulu ini mungkin yang angka untuk anak putus sekolah itu sudah jauh berkurang dibandingkan sebelum-sebelumnya. Karena kita lihat mayoritas anak-anak muda di Kota Bengkulu setelah mereka tamat SMA, mereka ingin melanjutkan ke jenjang kuliah. Dan itu menjadi indikator untuk kemajuan suatu daerah kalau menurut kami. Baik, bisa dikatakan pada saat ini kita majunya ke depan ya, Ya, bukan majunya mundur ke ke depan. belakang seperti itu. Baik, saya beralih ke Bang Supratman. Apakah kebijakan yang diambil oleh pemimpin Kota Bengkulu selama ini sudah tepat dan mendukung pertumbuhan ekonomi Bengkulu ataupun pertumbuhan dari berbagai sektor? Ya, kalau untuk kebijakan pemerintah Kota Bengkulu, sebenarnya kami lihat waktu era kepemimpinan Bang Helmi, program-program beliau itu sangat bagus, seperti menjadikan Kota Bengkulu religius, dan ada program makan bersama waktu itu. Bahkan kan program makan bersama itu akhirnya dipakai oleh calon presiden Pak Prabowo kemarin kan. Dan itu berjalan dengan baik. Kemudian ada 1000 jalan mulus, terus Kota Bengkulu terang benderang. Nah, itu program-program yang menurut kami baik. Tapi untuk peningkatan ekonomi ataupun yang menjadi hambatan kita Kota Bengkulu, kalau kami melihat itu lebih pada SDM, sumber daya manusia, dan karakter seperti yang disampaikan Bang Minto tadi, bahwa semestinya karakter masyarakat kita itu bisa lebih terbuka bagi orang-orang yang ingin masuk ke Bengkulu, Bang, ya. Sehingga kita ini menjadi kota yang ramah bagi wisatawan ataupun bagi orang yang ingin mencari kerja di Kota Bengkulu. Nah, kami melihat hal-hal seperti ini ke depan mungkin perlu diperbaiki SDM maupun karakter kita untuk warga masyarakat di Kota Bengkulu. Karena kemarin sempat kami Bang Mito kegiatan dengan Ibu Kadis Koperasi, Ibu Liau, seperti itu perlu kita perbaiki, karena untuk menarik orang datang ke Bengkulu untuk meningkatkan ekonomi di Kota Bengkulu tentu kita harus lebih baik dulu. Ya. Kalau kita tidak menjadi baik, bagaimana orang mau datang ke daerah kita kan? Dan kami lihat setiap program yang dilakukan Kota Bengkulu itu memang seperti kata Bang Mito tadi, untuk kemajuan Kota Bengkulu. Kami lihat sekarang Bang, kenaikan tarif parkir. Ya. Kemarin waktu ke Barukoto siang kemarin sempat bertemu dengan salah satu OOM itu kan, dia protes, katanya gini, parkir itu boleh naik, kami nggak apa-apa kalau parkir motor sekarang naik, parkir mobil naik, tapi tolong parkirnya itu ditertibkan Bang. Karena seperti dia mencontohkan di kawasan KZ Abidin Bang, itu katanya kalau mau mobil lewat, kalau siang-siang sekarang tinggal satu mobil yang bisa lewat, karena kiri kanan itu udah penuh sama parkir. Maksud mereka itu silakan aja parkir ini naik, mereka nggak keberatan, tapi tolong ditertibkan sehingga orang yang berlalu lintas tetap lancar dan aman. Itu juga berlaku di kawasan Jalan Kedondong Pasar Panorama. Ya. Kalau mulai sore sampai malam itu macet Bang. Kita mau lewat itu malahan yang membawa mobil itu ngomong sama saya kayak gini, nanti tersenggol marah katanya mobilnya kan. Nanti lecet juga katanya, mereka yang marah, padahal seharusnya parkirnya lebih ke pinggir lagi kan, atau disiapkan area parkir yang betul-betul khusus. Nah, ini menurut saya hal-hal yang
perlu dibenahi supaya kemajuan Kota Bengkulu ke depan itu bisa lebih cepat. Oke. Jadi ada catatan ya yang tentunya harus menjadi pembenahan ke depannya supaya Kota Bengkulu ini berbenah menjadi lebih baik lagi ke depan. Ya, baiklah pemirsa, nanti akan kita lanjutkan perbincangan kita di pagi hari ini, namun kita jeda terlebih dahulu. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami akan kembali. Bang Supratman, kalau Bengkulu sendiri ini keunggulannya apa sih? Bengkulu ini kalau keunggulannya kami lihat itu banyak. Kita ini Kota Bengkulu kan tadi saya sampaikan bahwa wajahnya Provinsi Bengkulu. Dan tadi dikatakan oleh Bang Mito, mobilisasi masyarakat untuk datang ke Kota Bengkulu dari kabupaten itu sangat tinggi. Sangat tinggi ya. Perpindahan penduduk itu terbukti banyak loh orang di Bengkulu, tapi mereka ini ada yang ASN di Benteng, ada yang ASN di Seluma. Tapi mereka lebih memilih tinggal di Kota Bengkulu. Nah, kenapa mereka lebih memilih tinggal di Kota Bengkulu? Kalau menurut saya itu karena memang Kota Bengkulu ini salah satu daerah yang menjadi tujuan mereka. Ya. Jadi mereka bekerja di kabupaten, tapi ketika mereka ingin melakukan berbelanja atau itu kan mereka cenderung lebih ke Kota Bengkulu, Bang. Bengkulu, betul. Bengkulu ini mungkin bisa dibilang pusat perekonomian juga ya, Bang. Kita bisa jadi salah satu keunggulan kita ini kita pusat perekonomian untuk di provinsi. Mungkin itu salah satu keunggulan. Nah, banyak lagi potensi-potensi sebenarnya kalau kami lihat. Memang Kota Bengkulu ini lebih cenderungnya ke jasa dan retribusi, Bang. Ya. Karena yang kalau kita ingin ke perkebunan, lahan perkebunan di Kota Bengkulu sendiri nggak ada, Bang. Betul. Kita lebih industri. Nah, tadi seperti disampaikan Bang Mito, kayak kawasan Pelindo itu. Ya. Itu kan pernah dicanangkan menjadi kawasan ekonomi khusus. Betul. Tapi kalau yang kita lihat sekarang memang Pelindo itu seakan-akan mereka jadi raja sendiri di sana. Iya, betul. Mana kawasan ekonomi khususnya? Nggak ada, Bang ya. Padahal lahan seluas itu, Bang. Luas itu ya. Coba kalau lahan itu mereka kolaborasikan dengan pemerintah daerah, provinsi ataupun kota, mungkin bisa lebih termanfaatkan, ya Bang. Sementara sudah dicanangkan jauh-jauh hari menjadi kawasan ekonomi khusus, tapi tidak dimanfaatkan. Itu sangat rugi kalau menurut kita. Dan ini saya ada ingin sampaikan dengan Bang Mito ini. Jadi Bang Mito ini kalau menurut kami punya peran yang sangat penting loh, Bang. Insyaallah. Abang tuh selain sebagai anggota DPRD Kota Bengkulu saat ini, kami melihat Abang juga bagian dari tim penjaringan calon wali kota untuk ke depan kan dari Partai Depan. Nah, peran Bang Mito ini sangat penting, Mbak Indah. Karena selain dia ini orang yang merumuskan kebijakan, ikut membuat program, menyusun program, mengawasi program pembangunan Kota Bengkulu, beliau termasuk orang yang akan menentukan siapa wali kota yang akan dicalonkan nantinya. Iya. Dan kami sepakat, Bang, tadi Abang sampaikan bahwa ke depan itu pemimpin Kota Bengkulu ini harus bersinergi dengan pemerintah provinsi. Memang semestinya wali kota, bupati itu duduk bersama dengan gubernur agar nanti ke depan pembangunan di kabupaten itu maupun di kota bisa berjalan dengan baik. Karena kalau kita melihat antara pemerintah provinsi dengan kota dan kabupaten tidak harmonis, bagaimana mereka ingin menjalankan program-program yang ada. Ini, Bang, mungkin jadi PR untuk Abang sebagai tim penjaringan loh, Bang. Jadi Abang harus mencari kandidat itu yang akan diusung nanti, betul-betul orang yang bisa mempunyai kedekatan dengan pemimpin provinsi. Karena kita nggak mau lah, Bang, kita ngelihat terjadi polemik antara pemerintah kota dengan pemerintah provinsi. Itu kan akhirnya hanya membuat masyarakat di bawah ini menjadi bingung. Yang mana yang harus mereka ikuti? Padahal semestinya intinya kita itu kan ingin pembangunan itu terus berjalan. Masyarakat ini berharapnya jalan dibangun, nggak ada lagi banjir. Betul. Mereka nggak mau sebenarnya melihat antara gubernur atau wali kotanya terjadi saling sindir-menyindir, karena itu hanya jadi hal-hal yang akan menghambat untuk kemajuan Kota Bengkulu. Berarti harus ada sinergi yang baik ya antara pemerintah kota, kabupaten, provinsi, sehingga nantinya mewujudkan Kota Bengkulu menjadi lebih baik lagi ke depannya. Baik, dan Bang Supratman, ini kalau kita berbicara mengenai
pertumbuhan ekonomi ataupun ekonomi yang ada di Bengkulu. Kira-kira sektor apa yang tentunya bisa menunjang perekonomian Bengkulu hingga naik ke level nasional bahkan mancanegara? Kalau saya lihat Kota Bengkulu mungkin dari sektor pendidikan. Sektor pendidikan ya, kenapa? Ya, karena Bengkulu ini menjadi tempat orang belajar. Kita harus lebih banyak memperhatikan kualitas pendidikan kita di daerah, Bang, karena dengan pendidikan yang berkualitas, saya yakin orang-orang akan datang ke Kota Bengkulu ini. Dengan pendidikan kita yang mungkin jadi contoh, jangankan orang dari kabupaten, mungkin orang dari luar provinsi juga akan datang ke Kota Bengkulu untuk menitipkan anaknya belajar di Kota Bengkulu. Dan pendidikan ini bukan tidak mungkin menjadi salah satu sumber untuk pendapatan daerah, Bang. Karena potensi kita itu sangat besar. Dan kami berharap siapapun wali kota ke depan lebih memperhatikan sektor pendidikan itu. Oke, sektor pendidikan ya, yang tentunya akan bisa menaikkan level Kota Bengkulu ke level nasional bahkan mancanegara. Itu yang Bang Supratman ini optimis di sektor pendidikan. Oke, baik. Ini apa doa dan harapan untuk Kota Bengkulu tercinta? Doanya semoga Kota Bengkulu ke depan semakin baik, semakin maju, berkembang, dan kami sangat bahagia serta bangga tinggal di Kota Bengkulu ini, Bang. Betul. Karena kita merasa pernah kita berkeliling ke beberapa kota lain di Indonesia ini, Kota Bengkulu ini tetap jadi kota ternyaman bagi kami, Mbak Indah. Amin. Itu doa dan harapan ke depan untuk Kota Bengkulu. Ya. Terakhir, Bang Mita.